Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kia Nurul Hikmah dari kelas 18 DD Mankom. Ingin membuat video tentang sejarah singkat Lawang Sewu untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menonton. Siapa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu? Bangunan kuno peninggalan zaman Belanda ini sangat terkenal dengan kisah-kisahnya yang berbau mistis dan penuh misteri. Namun sedikit sekali yang mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah yang melatar belakangi Lawang Sewu serta cerita-cerita unik yang menyertai Lawang Sewu hingga saat ini. Lokasi Lawang Sewu berada di sebelah timur Tugu Muda Semarang. Lokasi tepatnya adalah di antara pertemuan Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Gedung utama Lawang Sewu memiliki 3 lantai yang lengkap dengan 2 sayap bangunan yang melebar ke bagian kanan dan kiri. Kalau kita memasuki gedung utama Lawang Sewu, kita akan menemui tangga besar yang membentang yang menuju ke lantai 2. Di antara tangga tersebut terdapat kaca gelas besar dengan gambar 2 wanita muda Belanda. Semua bentuk bangunan, pintu, hingga jendela mengambil ciri khas arsitektur Belanda. Selain pintu dan jendela yang berukuran besar, masing-masing pintu memiliki jumlah daun pintu dengan total sebanyak 1.200 daun pintu. Lawang Sewu mulai dibangun oleh Belanda pada 27 Februari 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya, gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang bernama NI atau yang disingkat NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Lawang Sewu menjadi saksi bisu kelamnya masa penjajahan Belanda. Setelah ditinggal oleh NIS, bangunan ini sering difungsikan oleh penjajah Belanda dan Jepang untuk digunakan sebagai penjara. Beberapa ruangan di gedung ini bahkan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa. Terdapat 2 penjara yang ada di gedung Lawang Sewu ini. Yang pertama adalah penjara jongkok dan juga penjara berdiri. Yang pertama ada penjara berdiri, yang pada awalnya lokasi ini digunakan sebagai penampungan tahanan. Tahanan yang tertangkap akan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam kondisi yang berdesak-desakan. Karena apabila mereka duduk, ruangan penjara akan lebih sempit dan akan lebih menyiksa. Tak sedikit dari para tahanan ini meninggal di ruangan ini karena kelelahan dan kekurangan oksigen. Yang kedua ada penjara jongkok. Berbeda dengan ruang penjara berdiri, tahanan yang dimasukkan ke dalam penjara jongkok dipaksa untuk berdesak-desakan dalam posisi berjongkok karena tinggi dari ruangan itu tidak sampai 1,5 meter. Bisa dibayangkan seperti apa penderitaan para tahanan yang dimasukkan ke dalam ruangan ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi mata ketika terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober hingga 19 Oktober 1945 antara pemuda Amka melawan Kompetai dan Kido Butai dari tentara Jepang. Lawang Sewu dimasukkan ke dalam 102 bangunan kuno bersejarah di kota Semarang yang wajib dilindungi. Lawang Sewu juga pernah dijadikan sebagai kantor jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau yang sekarang dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia. PT KAI selaku pemilik bangunan Lawang Sewu melihat perlunya pemugaran bangunan. Hal ini dirasa penting karena nilai sejarah Lawang Sewu sangatlah tinggi. Maka dari itu, bangunan ini perlu dilestarikan agar tidak usang digerus oleh zaman. Setelah memakan waktu yang cukup lama, proses pemugaran Lawang Sewu akhirnya selesai pada bulan Juni 2011 dan kembali dibuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2011. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.